Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Baik, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai pengecekan sekring. Sobat otomotif biasanya untuk mengecek sekring ini hanya melihat secara visual saja, padahal belum tentu yang kita lihat itu hasilnya adalah benar. Namun di sini saya akan berbagi bagaimana cara mengecek sekring sesuai dengan SOP. Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh sekring sepeda motor. Tentunya sobat otomotif tidak asing lagi dengan jenis-jenis sekring ini. Yang pertama ada sekring tipe tabung. Ini masih digunakan juga di era kendaraan tahun 80 sampai 90-an. Ini sekring tipe tabung atau biasa disebut dengan tube fuse. Kemudian ini ada sekring yang kedua yang digunakan di sepeda motor era tahun 2000. Ini namanya sekring tipe pisau atau blade fuse. Kemudian ada sekring yang terbaru, ini biasanya di sepeda motor tipe injeksi, ya di sekitar tahun 2003 muncul sepeda motor injeksi. Ini sudah menggunakan tipe sekring yang blade fuse ini. Baik, untuk mengecek sekring kita membutuhkan alat bantu. Tentunya ini sobat otomotif tidak asing dengan alat ini. Ya, kita membutuhkan yang namanya multitester. Kebetulan saya ada dua multitester. Ini yang multitester tipe digital, sedangkan yang ini tipe analog. Kegunaannya tidak beda jauh, hanya cara membacanya saja yang berbeda. Untuk tipe digital akan langsung keluar angka seperti ini, sedangkan yang tipe analog ini kita harus melakukan perhitungan pada skalanya. Untuk praktisnya memang kita menggunakan yang tipe digital ini. Baik, untuk pertama saya akan mengecek menggunakan avometer yang tipe digital. Untuk mengecek sekring, kita harus memutar multitester pada skala ohms, karena pada dasarnya kita ingin mengecek nilai hambatan atau tahanannya. Untuk mengecek nilai hambatan, kita putar switch selector pada skala ohm. Kita gunakan skala yang paling rendah pada skala kali 1 ohm. Sobat otomotif tentunya bertanya-tanya, kenapa di sini banyak sekali angka yang tertera pada skala ohm. Jadi cara penggunaannya begini, kalau sobat otomotif mengukur hambatan tidak terbaca pada skala yang paling kecil, berarti menandakan hambatan itu besar, sehingga kita perlu menaikkan skalanya. Dan apabila sudah
sobat otomotif menaikkan nilai hambatannya kok belum terbaca juga, berarti hambatan itu lebih besar dari skala kali 1 ohm, kita naikkan pada skala kilo ohm dan seterusnya apalah sampai skala mega ohm kalau tidak terbaca pada skala kilo ohm. Jadi untuk pertama kali kita harus membacanya pada skala kali 1 ohm atau yang paling rendah, terbaca atau tidak. Baik, untuk multitester digital kita tidak perlu kalibrasi karena alat ini sudah otomatis ya. Jadi kalau Anda hubungkan ukur positif dan negatif, dia akan menunjuk nilai mendekati 0 ohms. Di sini terbaca 0,01 ohms. Baik, kita akan melakukan pengecekan sekring. Yang pertama adalah tipe tabung atau tube fuse. Bagaimana cara mengeceknya? Cukup mudah, kita cukup tempelkan. Ketika sekring ini sudah kita lepas dari sepeda motor, kita cukup tempelkan kutub positif dan negatif multitester ini pada ujung-ujung sekring ini. Kita coba ya, seperti ini. Nah, kita lihat nilai hambatannya terbaca 0,01 atau 0,02 ohms sekitar itu ya. Ini menandakan bahwasanya sekring dalam keadaan baik. Kenapa demikian? Karena nilai hambatan yang baik itu adalah mendekati nilai 0 ohms. Jadi hambatan dikatakan dia ada kontinuitas atau hubungan itu jika nilai hambatannya mendekati angka 0 ohms. Ya, jadi perhitungan sederhananya adalah demikian. Matikan dulu ya. Jika R itu nilainya sama dengan mendekati 0 ohms, ini artinya bahwasanya kesimpulannya adalah ada kontinuitas atau dalam bahasa Indonesia ada hubungan. Ya, sekring dikatakan baik apabila nilai hambatannya mendekati 0 ohms, sehingga tidak ada hambatan yang menghalangi arus ini mengalir. Ya, jadi pada saat kita posisikan multitester ini pada skala ohm seperti ini, sebenarnya pada ini ada aliran arus listrik, namun kecil sekali, yang fungsinya adalah untuk mendeteksi atau mengetahui adanya suatu hubungan atau kontinuitas pada sekring ini. Baik, selanjutnya akan saya peragakan menggunakan multitester tipe analog. Ya, untuk multitester tipe analog ini sebenarnya sama saja untuk pengecekan nilai hambatan atau tahanan itu pada posisi kali 1 ohm.
Namun untuk tipe moderator analog kita perlu melakukan kalibrasi seperti ini. Kita lihat kalau jarum ini tidak tepat di angka 0 ya, kita lihat ya, ini angkanya tidak tepat di angka 0, kita harus mengenolkannya seperti ini dengan cara memutar knobnya, baru alat ini siap untuk digunakan. Ya, baik, selanjutnya akan saya lakukan pengecekan sekring ini seperti yang kita lakukan untuk menggunakan tipe digital tadi ya. Sama, untuk mengeceknya kita tempelkan probe positif dan negatif ini pada kutub sekring ini. Jadi sekring tidak mengenal polaritas ya, atau kutub. Seperti ini kita tempelkan, kita lihat hasilnya ya, angka menunjuk hampir mendekati 0 ohms. Artinya apa? Artinya hambatan di sini bisa dikatakan tidak ada, atau nilainya adalah kecil sekali, sehingga sekring ini bisa dikatakan dalam keadaan terhubung atau dalam keadaan baik ya. Kita lihat ya sekali lagi ya. Nah, ini angka menunjukkan hampir mendekati angka 0 ohms ya. Tentunya untuk pengecekan sekring ini harus tahu dulu bahwasanya sekring ini fungsinya adalah sebagai jembatan arus. Jadi dia punya fungsi sebagai pembatas arus, sehingga sekring ini mempunyai satuan dalam ampere. Coba perhatikan ya, kalau Anda lihat di sini sekring ini walaupun ini tidak begitu jelas ya, di sini ada tulisan 15 ampere. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya sekring ini punya kemampuan maksimal dilewati arus sebesar 15 ampere. Di atas itu sekring akan mulai panas, kemudian memijar dan akhirnya putus. Makanya sekring ini sering disebut dengan pengaman lebur. Baik, untuk selanjutnya akan saya coba menggunakan sekring yang tipe ini, namanya tipe pisau atau biasa disebut dengan blade fuse. Ini digunakan di sepeda motor, di mobil juga ada, di era tahun 2000 ya, 90 sampai 2000. Sedangkan yang ini untuk kendaraan yang tipe injeksi, ukurannya agak sedikit lebih kecil dan ramping. Kenapa terjadi perubahan dari tipe tabung ini ke tipe pisau ini? Tujuannya mungkin untuk faktor keselamatan atau safety, karena kalau tipe yang tabung ini jatuh ya, ini bisa berakibat pecah karena dia menggunakan kaca sebagai pembungkusnya. Pecahan ini mengkhawatirkan apabila terkena kita sebagai mekanik, sehingga diciptakan yang tipe pisau seperti ini. Ini bahannya pembungkusnya dari plastik ya. Untuk pengecekannya tidak beda jauh ya sobat otomotif. Jadi untuk pengecekannya kita harus menggunakan alat ukur sesuai dengan SOP, yaitu multi tester. Karena saya masih sering temukan sobat otomotif itu mengecek sekring hanya melihat secara visual saja, seperti ini dilihat, padahal belum tentu hasilnya akurat. Karena apa? Karena kadang kalau
sekring putus itu tabungnya di sini akan menghitam ya, menghitam. Kemudian kita tidak bisa melihat apakah kondisi sekring ini putus atau tidak. Sama di sini juga, kalau terjadi short circuit di sini akan menghitam. Itu belum tentu putus karena hitam ini sebagai reaksi adanya panas sehingga terjadi perubahan struktur dari sekring ini. Baik, untuk pengecekan sekring tipe blade fuse atau tipe pisau, saya akan menggunakan multitester digital dulu sebagai alat. Seperti biasa, multitester kita putar pada skala ohms ya, kemudian kita tempelkan ke ujung-ujung dari elektroda sekring ini seperti ini. Ini terbalik tidak apa-apa karena sekring tidak mempunyai kutub ya atau polaritas. Kita lakukan. Nah, di sini ada suaranya dan nilai hambatannya mendekati 0 atau 0,01 ohms. Artinya apa? Sekring ini ada kontinuitas atau tidak terputus karena hambatannya sangat kecil. Jadi makna hambatan ini ada sesuatu yang menghalangi arus ini mengalir dari positif menuju negatif, karena pada dasarnya jika kita posisikan pada kali 1 ohm, di sini ada arus walaupun tidak bisa kita lihat yang berfungsi untuk mendeteksi kontinuitas dari sekring. Baik, pada sekring tipe pisau ini sebenarnya juga tertera angka. Di sini tertera angka 20, di sini 20 ampere. Artinya apa? Sekring ini maksimal bisa dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Di atas itu sekring akan mulai panas, membijar dan akhirnya melebur atau putus. Untuk mengecek sekring tipe seperti ini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Kita tempelkan ini di bagian atas ada titik 2 ini yang kecilnya, kelihatan ya. Nah, ini titik 2 kecil di sini. Kita tempelkan ujung dari probe ini seperti ini, kemudian kita baca hasilnya. Nah, di sini sama hasilnya menunjukkan 0,01 ohm. Artinya apa? Artinya sekring ini ada kontinuitas atau hubungan karena hambatannya kecil sekali. Yaitu salah satu tekniknya, pengukuran tanpa melepas sekring. Jadi ini posisi terpasang, bisa Anda langsung cek dari kedua kutubnya seperti ini. Jadi ini sekring posisi terpasang di sepeda motor masih pada boxnya, bisa Anda lakukan pengecekan seperti itu. Baik, untuk sekring tipe pisau ini banyak sekali jenisnya, ada yang seperti ini juga. Ini agak besar tapi fungsinya pada dasarnya sama, dan di sini kalau Anda perhatikan juga ada tulisannya satuan ampernya. Artinya apa? Sekring ini mampu dilewati arus maksimal, di sini tertera 15 ampere. Jadi di atas itu sekring ini akan mulai panas, membijar dan akhirnya melebur. Baik, untuk selanjutnya akan saya peragakan menggunakan multitester yang tipe analog.
untuk multitester tipe analog ini cara pengecekannya sama, tidak beda jauh dengan yang tipe digital. Sama multitester kita posisikan di sini ada tulisan kali 1 ya, kelihatannya. Nah, di sini kali 1. Artinya apa? Kita memposisikan multitester pada skala paling kecil untuk mengecek hambatan total. Oke, kita kalibrasi dulu. Kita lihat jarum menuju angka 0. Jadi 0 untuk hambatan itu di sini, di sebelah kanan. Ya. Karena skalanya yang kita gunakan adalah yang paling atas ini. Dengan kata lain, kalau hambatannya besar di sini, artinya sekring dalam keadaan putus. Jadi sekring itu dikatakan putus apabila nilai R-nya itu sama dengan mendekati nilai tak terhingga atau besar sekali. Satuannya sama dalam ohms. Ya, jika hambatannya besar, pasti sekring ini bisa dikatakan putus. Ya. Baik, saya akan mencoba untuk melakukan pengecekan ini menggunakan multitester yang tipe analog. Ya, sama ya, tadi awal kita kalibrasi sudah tepat menunjukkan angka 0, kita tidak perlu kalibrasi lagi karena di awal tadi video saya sudah menampilkan cara mengkalibrasinya. Baik, untuk mengecek sekring tipe pisau, kita gunakan ujung probe ini, kita tempelkan pisau pada ujung yang dilepas seperti ini. Nah, nilainya adalah 0 ohm, artinya tidak ada hambatan, atau dengan posisi terbalik seperti tadi yang kita praktekkan. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya rekan-rekan otomotif. Nah, ini ketika saya cek seperti ini, multitester menunjukkan angka 0 ohms. Artinya apa? Artinya sekring ini hambatannya sangat kecil alias ada kontinuitas. Begitu pula dengan yang tipe ini, sama, bisa Anda cek dengan cara Anda hubungkan itu belah kutubnya seperti ini. Nah, nilai hambatannya kelihatan ya, mendekati angka 0 ohms. Sama untuk posisi terpasang, Anda bisa melakukan pengecekan seperti ini. Anda tempelkan pada ujung-ujung elektrodanya pada bagian atas seperti ini. Nah, ya, nilainya adalah 0 ohms. Ya, untuk tipe sekring seperti ini kemampuan antar arusnya tertera di sini ya. Ini terbaca 15 ampere. Ya, kelihatan ya. Sedangkan di sini itu 20 ampere. Ya. Baik, itu cara pengecekan sekring sesuai dengan SOP. Jadi ini kita sharing aja ya, jadi kadang saya masih banyak menemukan sobat otomotif itu mengecek sekring hanya dilihat secara visual aja, padahal itu hasilnya belum tentu akurat. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman saja. Nah, jadi untuk pengecekan sekring yang betul itu seperti apa. Baik, saya akan coba kontekstualkan ya, jadi untuk mempermudah konsep apa atau itu sekring. Ya, sekring atau dalam bahasa Inggris disebut dengan fuse ya, itu
itu mempunyai nilai satuan ya, kita tulis dulu satuannya itu dalam ampere ya. Jadi angka yang di sini adalah menunjukkan batas maksimal arus yang bisa melewati sekring. Satuan ampere, ada yang 15 ampere, ada yang 20 ampere. Kemudian untuk pengukurannya, kita gunakan avometer atau multitester pada skala ohms ya. Kita bisa gunakan kali 1 ohm, skala yang paling rendah, untuk mengetahui kontinuitasnya ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau nilai hambatan 0 ini ada kontinuitas atau ada hubungan sedang. Kalau R nya itu besar atau bahkan tak terhingga, itu menandakan bahwasanya tidak ada kontinuitas atau hubungan ya. Jadi perlu dipahami di sini ya, kadang sobat otomotif itu masih bingung ya membedakan antara ada kontinuitas atau putus. Jadi skala multitester di sini kalau mendekati 0 ohm itu artinya ada kontinuitas, tapi kalau hambatannya besar menunjuk di sini, ini artinya putus. Seperti pada saat saya melakukan kalibrasi ya. Jadi ketika ini saya hubungkan, nah di sini nilainya 0 ohm karena tidak ada hambatan, dan ketika rangkaian ini saya buka, hambatannya jadi besar di sini. Oke, bisa dimengerti ya, artinya apa? Hambatannya besar sehingga tidak ada aliran arus alias putus. Baik, itu ya. Jadi satuan sudah, pengukuran sudah dalam satuan ohm. Baik, jadi saya gambarkan sekring itu mudahnya adalah sebuah jembatan arus. Seperti ini ya, saya gambarkan ini ada jembatan. Jadi fungsinya adalah ini kutub-kutubnya ya. Jadi kita ibaratkan ini kutub dari sekring ini seperti ini ya. Ya, ini mewakili ini dan ini mewakili. Ya, jadi apabila arus yang melewatinya itu mulai melampaui batas, misalkan di sini tertera 15 ampere, sekring ini akan otomatis mengalami panas, dan panas ini yang akan mengakibatkan sekring lama-kelamaan akan putus karena arus ini terlalu berlebihan yang melewati. Nah, jadi ini konsep seperti ini yang ingin saya jelaskan. Jadi mudahnya belajar elektronika itu mulai dengan kita gambarkan dengan kehidupan kita sehari. Ini ada jembatan arus yang berfungsi mengantarkan arus, dan dia mempunyai kemampuan. Jembatan itu kan punya kemampuan, kalau jembatan ini dilewati oleh kendaraan yang bobotnya melebihi batas kemampuannya, dia akan lama-lama retak dan akhirnya patah atau putus. Sama seperti sekring, apabila dia dilewatkan arus yang melebihi batas kemampuannya, lama-lama akan panas, memecah, dan akhirnya putus. Begitu rekan-rekan otomotif penjelasan saya mengenai sekring ya. Jadi sangat mudah sekali cara pengecekannya. Kemudian untuk
mudahnya memahaminya adalah sekring seperti sebuah jembatan arus. Demikian sobat otomotif, perjumpaan kita untuk hari ini. Saya bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan penjelasan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.